Swastiastu. Saya Kadek Wijasa Disnanda. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan operasional restoran dari topik 1 sampai topik 5. Kelompok saya terdiri dari Ibu Dwi Panstani, Ikomang Reski Diana Putra, dan Ibu Tu Bagus Aris Pradipta. Topik pertama, pengertian food and beverage service beserta tugas dan tanggung jawab dan fungsinya. 1. Food and beverage adalah untuk memastikan memberikan kualitas pelayanan di restoran, room service, bar, cafe, lounge, dan coffee shop baik di hotel. 2. Fungsi dasar dari industri ini adalah untuk melayani makanan dan minuman untuk orang, untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan mereka. Tujuan utama adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan. Dan berikut posisi pekerjaan Departemen Food and Beverage Service. Pertama, waiter atau waitress. Tugas utama waiter atau waitress adalah melayani tamu di dalam melakukan pemesanan menu dan mengantarkan pesanan tersebut hingga sampai ke meja tamu. 2. Order taker. Tugas order taker ini melayani tamu yang melakukan pemesanan menu lewat kamar hotel. 3. Barista. Tugas barista adalah membuat menu minuman non-alkoholik seperti kopi. 4. Bartender. Tugas bartender ini membuat menu minuman alkoholik dan melayani tamu di bar hotel. 5. Admin heavy service. Tugas admin heavy service untuk menginput dokumen dan melakukan stok terhadap bahan baku dan peralatan yang ada di heavy service store. 6. Kasir. Tugas kasir mencatat tamu yang datang, menerima pembayaran, dan membuat transaksi dan laporan. 7. Kapten atau leader. Tugasnya sebagai koordinator para waiter di dalam melakukan tugasnya. 8. Supervisor restoran. Tugas utama supervisor restoran ini adalah melakukan kontrol terhadap kinerja waiter dan admin. 9. Outlet manager. Outlet manager ini adalah pimpinan atau kepala restoran, bar, lounge, cafe, coffee shop, dan buket. 10. Food and beverage manager. Bertugas untuk membawahi semua outlet manager. Posisi ini bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sumber daya manusia. 11. F&B Director. Umumnya posisi ini membawahi 2 departemen sekaligus, yaitu Food and Beverage Service and Kitchen. Bertanggung jawab atas semua aktivitas manajemen untuk kedua departemen tersebut. Di sini saya akan melanjutkan ke topik 2. Jenis restoran. Format restoran teratas yang perlu dipertimbangkan sebelum buka restoran. Sebelum membuka restoran atau bisnis makanan, orang harus berhati-hati dalam memilih berbagai format restoran, investasi yang dibutuhkan, dan target audit, masakan dan pengalaman yang ingin diciptakan seseorang dalam industri makanan yang beragam. 2. Jenis utama restoran. Fine dining restoran merupakan konsep makan ala restoran yang menawarkan suasana mewah, terbaik, dan pelayanan berkelas. Pelayanan menyajikan makanan dengan seragam yang rapi, pengunjung yang datang dengan gaun dan setelan jas, hingga makanan yang disajikan sangat-sangat apik. 2. Casual dining restoran. Casual dining restoran adalah restoran yang menyajikan menu dari harga menengah dan menawarkan suasana yang santai. Menunya biasanya lebih lengkap daripada restoran tipe fast restoran, tetapi tidak semewah fine dining restoran. Pubs and bar. Pub adalah singkatan dari public house dan merupakan tempat umum bergaya Inggris. Pub populer di Jepang mulai sekitar tahun 1960. Pubs dan bar kini banyak berkembang di Bali, khususnya di wilayah Ubud dan Kuta. Cafe and bistro. Pada dasarnya cafe sebenarnya identik dengan tempat minum kopi. Dalam bahasa Prancis, bistro berarti restoran kecil yang merujuk pada bar kecil yang menjual minuman anggur, sedangkan di Indonesia bistro merujuk pada tempat yang menjual makanan Prancis. Quick service restoran adalah sistem order menu di mana tamu langsung membayar makanan setelah selesai order, baru kemudian menyantap makanannya. Sistem ini biasanya disebut dengan sistem counter atau fast food. Food trunk or food cart. Food trunk adalah makanan bersih, nyaman, dan mampu menyajikan berbagai macam makanan lezat dalam satu acara. Tidak diragukan lagi bahwa Anda mendapatkan makanan yang berbagai macam pilihan. Selain itu, dengan perusahaan fulfilling, Anda juga membantu orang yang kurang beruntung dengan makanan. Bakery. Bakery merupakan bagian dari pastry yang bertanggung jawab pada pembuatan roti.
Danish, croissant, dan produk-produk lain. Pada prosesnya, bakery setelah melalui panggangan masih harus melewati tahap penyelesaian seperti memberikan rasa dan tampilan tergantung pada kebutuhan. Sweet shop. Sweet shop adalah toko yang menjual seni membuat manisan, yaitu makanan yang kaya akan gula dan karbohidrat. Namun secara umum, kemang gula dibagi menjadi dua kategori, besar dan agak tumpang tindih. Ice cream parlor. Ice cream parlor adalah restoran yang menjual es krim gelato, sorbet, dan yogurt beku kepada para pelanggan. Topik 3. Restoran, equipment, dan furniture. Restoran equipment. Banyak sekali jenis peralatan restoran yang tersedia di suatu restoran dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok peralatan. Peralatan makan dari perak adalah semua peralatan restoran yang terbuat dari bahan perak dan perunggu. Peralatan perak dapat dibagi menjadi cutlery and flatware. 1. Snail fork. 2. B&B knife, service spoon, dynamite spoon, stick knife, dinner spoon, soup spoon, dessert spoon, boiling spoon, teaspoon, and fish spoon. Wholeware. Silver tray, coffee pot, teapot, sauce boat, wine stand, water pitcher, wine cooler, crab checker. Chinaware. Dinner plate, dessert plate, B&B plate, pasta bowl, grill bowl, soup cup atau saucer, coffee cup atau saucer, cream jug, sugar bowl, ramekin, dynamite cup, platter. Glassware. Unstemmed glass, stemmed glass, linen, type of linen that serve as in a restaurant. Monton, tablecloth, slip cloth, service cloth, glass cloth, service napkin, side stand cloth, scripting. Another equipment. Tray, regard, ashtray. Restoran furniture. 1. Side stand atau sideboard is part of restaurant furniture, consist of up, surface, shelf, drawer, and cutlery divider. 2. Chairs. 3. Table. Baik, saya akan melanjutkan topik 4, yaitu Bill of Fare. Menu ini didefinisikan sebagai daftar menu yang disiapkan ide pemburuan pemberian Bill of Fare, yang dalam bahasa Prancis kuno disebut escriteau. Bukanlah hal baru, namun daftar lama ini tidak tepatnya menu kartu ditempatkan di atas meja itu sendiri, seperti biasa saat ini. 3. Arti Bill of Fare. 1. Kisaran item makanan yang disajikan di tempat atau termasuk pengaturan ke dalam sejumlah kursus. 2. Pengaturan item yang ditawarkan, jenis menu seperti dalam menu set atau menu a la carte. 3. Objek fisik tempat daftar item ini dan kursus ditulis untuk dipilih oleh para tamu. Menu individu. Seperti yang kita kenal sekarang, tidak digunakan sampai awal abad ke-19 pada saat restorasi di Prancis, yang pada waktu itu adalah pusat gastronomiku de Paris, antaranya telah didirikan pada tahun terakhir abad ke-18. Sudah menjadi kebiasaan menunjukkan poster besar di pintu yang di atasnya dijelaskan nama hidangan yang disediakan perusahaan tersebut. Di sini saya akan melanjutkan topik 5, yaitu teknik pembersihan peralatan restoran. Teknik pembersihan peralatan restoran ada dua, yaitu manual dan mesin. Cara manual bisa dilakukan sebagai berikut. Bak pertama berisi air dan sabun. Bak kedua air panas untuk membilas. Bak ketiga berisi air panas dengan suhu 170 derajat Celcius untuk mencegah infeksi. Dan pembersihan dengan mesin juga bisa dilakukan dengan dishwashing mesin. Pada tahap akhir kita akan melakukan polishing dengan cara menggunakan air hangat yang dicampur dengan cuka atau jeruk agar membuat alat makan menjadi mengkilap dan bebas dari sisa-sisa bakteri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. You were my baby, started when we were younger, you were mine.